balik lagi bersama saya. Siapa lagi kalau bukan host terkeren, host terkece, host terganteng, Raffi Adi Prapta Taufik. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan tips nih. Apa aja sih langkah-langkah penulisan untuk membuat karya tulis ilmiah? Yang mana nanti akan ada beberapa narasumber yang bakal saya tanya ini. Langsung aja ke narasumber yang pertama. Oke, kita samperin dia. Ini dia narasumber kita yang pertama. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Revania Rizkita Putri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari karya ilmiah. Yang pertama itu ada menentukan topik atau tema penelitian. Nah, langkah dalam penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu menentukan topik atau tema dari penelitian. Langkah ini sangat penting karena topik merupakan inti dari semua isi tulisan yang akan disampaikan kepada para pembaca. Selanjutnya, langkah yang berikutnya yaitu menyusun kerangka penelitian untuk memandu Anda ketika melaksanakan proses karya ilmiah. Sehingga tulisan tersebut tidak akan melebar jauh dari topik. Ntar jadi baper loh kalau ilmiah pembahasannya kemana-mana. Oke guys, seperti yang udah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama yaitu Reva. Nah, bahwasanya penulisan langkah-langkah karya tulis ilmiah ini, yang pertama itu ada menentukan topik atau tema, dan yang kedua yaitu menyusun kerangka penelitian. Nah baik, kita lanjut aja nih ke narasumber kita yang kedua nih, untuk langkah yang ketiga dan yang keempat. Langsung aja kita samperin dia. Oke guys, kita sudah bersama narasumber kita yang kedua nih. Kira-kira bisa perkenalkan dulu gak ke teman-teman semua? Baik, nama saya Alda Mahadia Tutis Karya. Nah, sesudah poin-poin kerangka penelitian terbentuk, langkah dalam penulisan karya ilmiah berikutnya yaitu mengumpulkan bahan dari berbagai media. Bahan-bahan yang dikumpulkan sebaiknya relevan dengan tema maupun topik yang akan ditulis. Langkah selanjutnya, survei lapangan bertujuan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menetapkan masalah serta tujuan yang diteliti serta yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah. Oke guys, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Alda. Nah, langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan, dan langkah yang keempat adalah survei lapangan. Baik, kita lanjut aja nih ke narasumber kita yang selanjutnya. Langsung aja kita ke narasumber kita yang selanjutnya. Oke guys, ikutin saya terus untuk mencari narasumber kita yang ketiga nih. Ayo, ikutin saya terus. Oke guys, kita sudah bersama narasumber kita yang ketiga. Bisa diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Tegar Dwi Aji. Nah, saya akan melanjutkan langkah-langkah penyusunan bibliografi bertujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. Sehingga tulisanmu mempunyai daftar yang lengkap tersusun cantik untuk mereferensi tulisanmu. Oke, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga nih, bahwasanya langkah yang kelima adalah penyusunan bibliografi. Nah, kan dari tadi kita cuma nyari narasumber yang sekitaran kita aja nih. Kalau untuk narasumber selanjutnya, mari kita cari narasumber yang di luar dari kita. Nah, denger-denger sih narasumber kita selanjutnya ini, dia sekarang sedang ada di Korea. Nah, langsung saja kita hubungi dia. Halo, selamat siang. Baik, ya halo selamat siang. Ya, kira-kira bisa perkenalkan diri dulu. Oh oke, baik, perkenalkan nama saya Yeria Bunga. Nah, jadi gimana nih kira-kira ya Ria untuk langkah selanjutnya? Oke baik, teman-teman izinkan saya mau menjelaskan ya dua bagian yang tak kalah penting nih dalam proses penyusunan suatu karya ilmiah. Ya, jadi dalam membuat karya ilmiah kita sebagai siswa-siswi atau seseorang itu harus mampu berpikir secara ilmiah juga. Nah, berpikir secara ilmiah ini harus diawali dengan adanya hipotesis yang baik. Jadi, pertama kita akan bahas tentang hipotesis. Nah, kita harus mampu membuat tulisan yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Kalau dalam karya ilmiah, hal ini disebut dengan hipotesis. Mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu hipotesis, pengertian hipotesis. Jadi kalau berdasarkan katanya tersendiri, hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo artinya
sementara dan tesis itu artinya pernyataan ya atau teori. Jadi hipotesis ini adalah pernyataan sementara atau praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenarannya. Jadi karena praduga, hipotesis ini bisa benar atau bisa juga salah. Jadi misalnya kita akan meneliti tentang hubungan antara kebiasaan manusia yang suka buang sampah sembarangan dan tingginya jumlah sampah di Indonesia. Kalau berdasarkan data sementara yang kita dapatkan, hipotesis yang muncul adalah benar adanya kebiasaan manusia tersebut berhubungan dengan jumlah sampah. Artinya kebiasaan buruk manusia berpengaruh terhadap tingginya jumlah sampah dari waktu ke waktu. Namun hipotesis ini masih praduga. Hipotesis ini tidak bisa disebut dengan kebenaran walaupun kita merancang hipotesis ini berdasarkan data yang valid dan kuat. Nah, jadi gimana ya cara untuk mengetahui kalau hipotesis ini benar atau salah? Nah, caranya itu untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau tidak, kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, nanti hasil penelitian akan menunjukkan apakah hipotesis tersebut sesuai atau justru menghasilkan temuan yang baru. Nah, begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari hipotesis. Apa sih tujuan dari hipotesis ini? Apa sih kegunaannya, tujuannya? Jadi, tujuan dari hipotesis ini adalah memberikan penjelasan sementara tentang gejala, terus memudahkan perluasan pengetahuan yang dalam bidang tertentu, terus memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji, terus memberikan arah penelitian. Nah, kegunaan juga bisa memberikan batasan penelitian, memperkecil jangkauan penelitian, membuat penelitian tetap pada jalur lah. Intinya memfokuskan penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya pengertian rancangan penelitian. Jadi, setelah melakukan penyusunan hipotesis, ada yang namanya penyusunan rancangan penelitian. Apa sih itu rancangan penelitian? Rancangan penelitian ini kalau secara umum ya dapat diartikan sebagai sketsa atau desain penelitian yang sengaja dibuat oleh penelitian. Rancangan penelitian ini gampangnya disebut sebagai kerangka penelitian. Jadi sebelum menjalankan sebuah penelitian, peneliti harus membuat proposal penelitian. Nah, isi proposal dari penelitian ini ada rancangan penelitian yang kemudian nanti setelah membuat rancangan penelitian akan diberikan kepada guru atau pembimbing. Nah, terus diteliti nih, apakah rancangan penelitian yang dikemas dalam proposal ini sudah layak dan bisa langsung terjun ke lapangan atau harus ada yang diperlukan untuk direvisi lagi. Nah, jika tidak ada revisi, maka bisa dilanjutkan ke tahap penelitian. Rencana penelitian ini didesain untuk menggambarkan kerangka secara spesifik. Nah, terus apa manfaat dari penyusunan rancangan penelitian? Jadi, manfaatnya itu menjelaskan tujuan dari penelitian, terus mengarahkan penelitian, memberikan gambaran kesulitan dari penelitian, dan berguna sebagai rencana. Jadi, yang pertama tadi kita membuat hipotesis ya, setelah membuat hipotesis kan belum tentu benar tuh, kita harus terjun melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis tersebut. Nah, tapi sebelum melakukan penelitian, kita harus merancang dulu rancangan penelitiannya. Kita tidak bisa asal langsung meneliti. Jadi, kegunaan dari rancangan penelitian ini untuk memberikan arah apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diteliti untuk melakukan penelitian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada teman-teman di studio. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya Saudara Ria atas apa yang sudah disampaikan. Oke guys, baik. Untuk selanjutnya kita akan mencari narasumber kita nih yang di sekitaran sini lagi. Ikuti saya terus, jangan kemana-mana. Terus tonton video ini sampai selesai. Oke guys, kita sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya nih. Kira-kira mbaknya bisa perkenalkan dulu ke teman-teman di video? Ya, perkenalkan, nama saya Zara Sina. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan nyata berupa percobaan dari penelitian yang dilaksanakan. Peneliti harus melakukan percobaan secara signifikan dengan objek yang diteliti. Selanjutnya adalah pengamatan dan pengumpulan data. Sesudah melaksanakan percobaan, peneliti harus mengamati objek percobaan tersebut untuk memperoleh data yang sudah mereka diuji coba sebelumnya.
Oke, baik, terima kasih Mbak. Nah, oke, jadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwasanya langkah yang ke 8 dan 9 ini, yang ke-8 adalah percobaan yang sesuai dengan metode, dan yang ke-9 adalah pengamatan dan pengumpulan data. Baik, kita langsung aja nih cari lagi nih di sekitaran sini, kira-kira di mana ya narasumber kita selanjutnya. Ikutin terus video ini, jangan sampai di stop. Bentar guys. Wah, ada orang tuh di situ. Kita samperin dia guys. Ayo guys. Oke guys, kita sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya nih. Kira-kira bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Sarah Mutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah dengan analisis dan interpretasi data. Interpretasi yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi dari pengamatan serta pengumpulan data tersebut. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu merumuskan kesimpulan dan teori, yaitu bagian dari kesimpulan memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian. Maka dari itu seorang peneliti merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sejak awal hingga akhir penelitian. Oke, jadi sesuai apa nih yang udah disampaikan oleh narasumber terakhir kita, sekaligus langkah-langkah terakhir untuk penulisan karya tulis ilmiah. Jadi segitu aja langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Oke guys, kalau tadi kan udah dibahas nih, apa aja sih langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, dari narasumber kita ada 11 nih tadi. Nah, oke. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan informasi nih sedikit tentang contoh karya tulis ilmiah nih. Nanti PDF-nya bakal dikirim ke grup kelas. Nanti kalau sudah dikirim, langsung aja teman-teman buka ya. Nah, kalau sudah dibuka, akan saya berikan sedikit informasinya nih. Oke, langsung aja. Di halaman yang pertama nih, atau di lembar yang pertama, atau biasa disebut sebagai halaman judul. Nah, di halaman judul ini biasanya berisi judul, logo, nama penyusun atau identitas, nama instansi, nama kota instansi, serta penyusunan tahunnya. Nah, baik, dilanjutkan ke lembar selanjutnya. Di lembar yang kedua, biasanya akan diisi oleh kata pengantar. Nah, kata pengantar ini biasanya berisi puji-pujian atau rasa syukur kita atau seorang penulis yang telah berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiahnya tersebut. Nah, lanjut saja di halaman selanjutnya atau di lembar yang ketiga, biasanya akan diisi dengan abstrak. Saya nggak akan ngejelasin panjang lebar lah apa itu abstrak ya, karena mungkin teman-teman udah banyak yang tahu artinya. Nah, jadi abstrak ini adalah ringkasan karya tulis ilmiah yang terdiri dari 250 sampai 400 kata. Yang mana isinya ini berisikan latar belakang, metode penelitian, sampai hasil penelitian. Baik, dilanjutkan ke lembar yang keempat, biasanya akan diisi oleh daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah halaman-halaman yang ditulis menjadi satu sehingga memudahkan pembaca untuk mencari bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah ini. Nah, baik, dilanjutkan ke lembar yang selanjutnya, biasanya akan dilanjutkan oleh bab 1 atau pendahuluan. Nah, di bab 1 di pendahuluan ini biasanya akan diisi oleh latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Baik, dilanjutkan setelah dibahas semuanya akan dilanjutkan ke bab yang kedua nih. Di bab kedua ini biasanya akan berisi isi atau pembahasan. Nah, pada bagian isi dan pembahasan ini disesuaikan dengan apa yang akan kita bahas. Misalnya nih, kalau di dalam yang teks yang saya kirim ke teman-teman semua nih yang di grup WA, itu kan membahas tentang perpustakaan. Maka ya udah, yang dibahas di dalam isinya itu adalah tentang perpustakaan gitu loh. Jadi disesuaikan aja sama apa yang pengen kita jadikan karya tulis ilmiah. Baik, untuk bab terakhir biasanya akan diisi oleh penutup. Nah, pada bagian penutup ini akan diisi oleh kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan daftar pustaka di lembar selanjutnya. Nah, daftar pustaka ini adalah sumber-sumber referensi seorang penulis untuk membuat karya tulis ilmiahnya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja nih video saya hari ini nih. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Pantengin terus kelompok 3 bahasa Indonesia. Dari saya, host terganteng, terkece, dan keren, Raffi Adi Prapta Taufik. Bye-bye.